Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 izin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang past perfect tense, di mana anggota kelompok kami adalah Nia Widyaningrum, Khalifah Nurul Hidayah, Wimba Kamaludin, dan juga Nida Hamidah. Untuk pembahasannya pertama, ada pengertian past perfect tense. Past perfect tense merupakan tenses yang menyatakan suatu peristiwa yang telah terjadi di masa lalu dan selesai juga di masa lalu. Dapat digunakan untuk menyatakan suatu peristiwa yang telah terjadi di masa lampau sebelum kejadian lainnya, atau di masa lampau juga. Untuk materi selanjutnya adalah past perfect tense. Past perfect tense dibentuk dengan auxiliary verb had dan past participle verb 3. Had digunakan baik untuk singular maupun plural subjek, sedangkan past participle dibentuk dengan menambahkan at, n, d, t, in, atau ni pada base form berupa regular verb. Pada base form berupa irregular verb, bentuk past participle tidak konsisten. Dalam past participle rumus dibagi menjadi 3 sesuai dengan jenis kalimatnya. Antara lain satu kalimat positif, yang kedua kalimat negatif, yang ketiga adalah kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Kalimat positif merupakan rumusnya yaitu S plus had plus past participle V3. Contohnya my brother had slept, they had come. Yang kedua adalah kalimat negatif dengan rumus S subject had not plus past participle verb 3. Contohnya my brother had slept, they had come. Yang ketiga kalimat interrogatif atau kalimat tanya, rumusnya had plus subject plus past participle atau verb 3. Had, contohnya had my brother slept. Fungsi dan penggunaan past perfect tense. Yang pertama adalah menjelaskan momen yang sudah selesai. Tense ini bisa berfungsi untuk mengekspresikan aksi di masa lampau yang telah selesai terjadi sebelum momen lampau lainnya terjadi. Selain itu dapat menyisipkan subordinate conjunction seperti after atau before, by the time. Contohnya adalah when he came last night, the cake had run out. Yang artinya ketika dia datang semalam kue sudah habis. Fungsi yang kedua adalah menunjukkan intensitas sebuah kejadian. Past perfect bisa digunakan untuk menunjukkan seberapa sering sesuatu terjadi di masa lampau. Time expression atau keterangan waktu yang sering digunakan yaitu frasa adverbal of frequency. Contohnya adalah every day, twice, two time, every two time. Contoh kalimatnya adalah they had met twice before married. Mereka bertemu 2 kali sebelum menikah. Fungsi yang ketiga adalah digunakan untuk report speech. Past perfect bisa digunakan untuk pembuatan report speech atau indirect speech. Secara sederhana, report speech adalah kalimat yang kita sampaikan dari orang lain. Verb yang bisa digunakan adalah said, told, asked, talked, worded. Contoh kalimatnya adalah he said that he did listen careful the instruction. Yang keempat adalah membuat harapan. Untuk menambah mengenai masa lalu, past perfect digunakan untuk pernyataan membuat angan-angan atau harapan. Rumusnya adalah if plus past perfect tense plus would, should, could, might plus have plus past participle. Contohnya adalah Rina would have been the same level with me if she had studied career. Yang berikutnya adalah tujuan atau fungsi penggunaan past perfect tense. Yang pertama adalah menyatakan suatu peristiwa atau kejadian yang telah terjadi sebelum saat tertentu di masa lampau. Yang kedua, menyatakan suatu peristiwa, kejadian, dan perbuatan yang sudah selesai sebelum perbuatan lain. Yang ketiga adalah menyatakan suatu peristiwa atau kejadian yang sudah sempurna dilakukan di masa lampau. Yang keempat adalah di dalam kalimat ternyata past perfect harus digunakan apabila waktu satu peristiwa atau perbuatan lampau adalah lebih lampau daripada perbuatan atau peristiwa yang lain. Yang kelima adalah menyatakan suatu berita yang tidak diketahui langsung atau mengetahui dari orang lain. Dan yang terakhir adalah sering pula digunakan dalam menjawab pertanyaan yang berbentuk simple past tense.
Baik, kemudian di sini ada beberapa pertanyaan untuk diskusi. Jadi teman-teman bisa mengisi ruang kosong dengan kata dengan tenses yang benar. Sebagai contoh di sini ada kalimat after I blah 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 the news, I hurry to see him. Nah, untuk jawabannya adalah after I had heard the news, I hurry to see him. Di sini ada 10 contoh soal dan teman-teman bisa melihat juga menjawabnya di Elita. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.